Alah, bikin gua takut. Siapa kamu? Tolong jangan ganggu Mbak Maya. Kasihan dia lagi hamil. Lepasin aku! Lepasin aku! Kalau paketnya dikirim ke rumah pasti ke kantor polisi. Tapi Satria kok kayak nggak ada apa-apa ya? Dia udah terima paket belum sih? Atau jangan-jangan paketnya baru sampai tadi di kantor? Pak, balik ke kantor polisi ya sekarang. Ya, Non. Kenapa di saat begini malah aku cedera sih? Semua emang gara-gara Sekar. Awas kamu. Aku balas lebih sakit lagi. Tunggu aja balasan aku. Perasaan gak pernah beli apa-apa. Dan gak pesan apa-apa. Kok bisa ada paket? Jangan dibuka dulu. Kenapa emang? Ada apa sih, Bang? Ini apa ya? Lihat dong. Apa-apaan sih? Oh iya. Iya kenapa? Buat apa? Ya aku penasaran aja. Apa sih itu? Kamu beli apa? Biarin aja aku yang buka. Jangan kayak gitu. Oh lihat dong. Ini Yes, apa sih? ya sabar biar aku aja yang buka. Ya, Dan. Ini kan punya saya. Ya, Jov, maaf saya nggak tahu. Emang sejak kapan kamu koleksi kayak gitu? Udah lama, Komandan. Oh iya, Komandan. Paket kita ketuker, Komandan. Ini paket Komandan. Pantes ukurannya beda. Iya. Maaf nggak tahu. Penting. Bel, Bella. Oh. Ya ampun. Jov, itu file penting. Ambil datanya print. Siap, Dan. Bel. Jov sama air putih ya, Jov. Aduh. Angkat dong, Bel.
Mama. Halo? Aduh Bel, kenapa sih ngangkat teleponnya lama banget? Kamu lagi di mana? Bel, denger ya, Tante mau bahas masalah penting. Bel, apapun alasannya, kamu harus lapor Sekar ke kantor polisi. Bel, halo Bel. Ih, kok kamu diem aja sih? Bel, dengerin Tante ya Bel. Ingat kaki kamu cedera kan? Masa kamu mau diem aja Bel? Ma, ini aku. Kok handphonenya Bella sama kamu, Sat? Harusnya kau yang nanya. Kenapa Mama suruh Bella untuk laporin Sekar ke polisi? Dan kenapa Bella tiba-tiba ada di kantor aku, Ma? Apa? Bella di kantor polisi? Mana Bella? Mama mau ngomong sama dia. Mana? Ma, jawab dulu pertanyaan aku. Apa maksud dan tujuan Mama? Aku yakin, Ma. Mama sama Bella punya rencana kan? Sat, dengerin dulu ya. Mama sama Bella lagi nggak ngerencanain apapun. Beneran deh. Mama sama Bella itu jadi korban loh. Masa Mama diem aja sih? Korban mau bilang? Apa, Ma? Korban apa? Coba jelasin ke aku. Dan jawab pertanyaan aku tadi, Ma. Punya rencana apa Mama sama Bella? Jujur, Ma. Ini telepon aku ya. Ngapain kamu angkat-angkat telepon aku? Halo, Sat? Satria? Aku gak pernah angkat telepon seseorang, Bel, sebenarnya. Tapi begitu aku lihat itu dari mamaku sendiri, aku pikir ada informasi penting. Ya tetep aja dong, itu melanggar privasi aku tahu Satria. Oke, aku minta maaf. Aku tahu itu salah dan aku minta maaf sama kamu. Tapi aku gak ada maksud lain apalagi lancang. Aku cuma berpikir bahwa itu mama aku sendiri. Kalau orang lain mungkin gak akan aku angkat. Aku minta maaf sekali lagi. Sekarang jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu sampai pingsan? Dan ini perintan gambar-gambar dari isi flash tadi. Gambar ini bisa menjadi bukti-bukti dan kita bisa memasukkannya ke dalam BAP. Bukti? Untung bukan potongan video aku dan Sekar. Ayo, setidaknya aku bisa lega untuk saat ini. Kamu gak berhak merampas ini dari anggota aku. Bel, tunggu. Tolong jujur, Bel. Apa sebenarnya maksud dan tujuan kamu datang ke kantor polisi? Aku cuma mau ngecek keadaan kamu aja, Satria. Lagian aku juga kangen sama kamu. Bel, kamu lagi nyembunyiin sesuatu kan? Gak mungkin kamu rela datang ke sini cuman untuk penasaran sama isi paket terus kamu pingsan. Aku tuh pingsan karena aku kecapean, aku pusing, terus kepala aku banyak masalah, banyak urusan aku tuh. Bel, ayolah. Jangan kau pikir aku bakal percaya dengan alasan kamu barusan. Terserah. Mau percaya ataupun enggak, itu urusan kamu, Satria. Yang penting aku udah ngomong sejujur-jujur. Aneh banget. Feelingku bilang Bella punya rencana untuk Sekar. Ya elah. Urusan si ceker mercon, ngapain lu urusin? Bang, di lokasi Bella jatuh, itu ada saya. Nanti kalau misalkan Bella makin mengada-ngada gimana? Terus dia ngasih tahu Satria, dia lapor ke Satria, terus saya ditangkap. Kalau Satria nanti benci sama saya gimana, Bang? Bagus, lu jadi bisa move on, nggak deket-deket sama pantangan. Apaan sih, Bang? Saya itu lagi serius. Gue lebih dari serius. Lu mah suka kejauhan mikirnya, overthink. Overthinking kali. Overthink. Ya eta maksud gua. Capek ngomong sama Abang, gak bisa diajak diskusi. Lu mau kemana? Mau pergi lah, biar gak overthinking. Saya mau healing, kan kata Abang saya overthinking. Hilang healing, etar ulu hilang beneran lu. Feelingku kuat.
Ada sesuatu yang lagi ditutupin sama Bella. Karena buat apa dia datang ke sini tiba-tiba? Kalau semalam aja dia baru dari rumah. Dia pasti ngecek sesuatu. Apa ada hubungannya sama paket? Tapi dia cari paket apa? Jovi? Ya, Dan. Selain paket ini, ada paket lain gak yang nyampe ke kantor? Gak ada, Dan. Emangnya kenapa, Dan? Gak apa-apa. Aku makin yakin Bella pasti nyembunyiin sesuatu yang penting. Aku akan coba cek ke rumah. Siapa tahu Bella dan Mama punya rencana yang mereka rahasiain. Aduh, si Bella ngapain sih ngelakuin hal bodoh sampai dia ke kantor polisi segala? Pasti gara-gara flash disk ini nih. Gara-gara flash disk ini, terus dia makin panik. Nanti juga dia ke sini. Mama kenapa kaget banget mukanya aku pulang? Ya kaget dong, Mama. Kamu itu kan biasanya pulangnya malam. Kok siang udah pulang? Ya, tadi aku niatnya mau makan siang di rumah, Ma. Soal tadi aku ada urusan di luar. Taunya sejalan sama rumah, aku mampir aja dulu. Cuman masalahnya, kenapa nggak info dulu sama Mama? Mama belum masak loh. Ya udah. Oh iya, ada paket nyampe gak Ma buat aku? Paket? Paket apa ya? Gak mungkin aku bilang ke Mama soal paket yang aku curigain. Paket action figure, miniatur superhero gitu. Segini atau seginilah ukurannya. Tumben kamu suka barang seperti itu. Biasanya kamu nggak suka loh, Sat. Bukan buat aku, Ma, buat Jovi. Jovi sebentar lagi ulang tahun dan dia suka banget koleksi action figure. Oh. Nah, aku bengong sih. Enggak, Mama lagi mikir, kayaknya Mama di kulkas punya dendeng deh. Jadi Mama tinggal angetin aja buat kamu makan. Jadi kamu tunggu di meja makan sana. Ya udah, aku tunggu di meja makan ya, Ma. Oke. Ma, nggak ke resto hari ini? Enggak, Mama mau ke Chandra Attire. Kamu tahu kan, itu penjahit ternama loh. Dia tuh emang agak-agak mahal. Terus yang kalau langganan di sana tuh orang-orang ternama. Tahu, aku pernah dengar kok. Tapi ngapain juga ke sana, Ma? Mahal-mahal banget bajunya. Ya kan Mama harus menyesuaikan lingkungan Mama dong. Ya kan? Woi, arwah labil. Dari tadi gua dicuekin sama lu. Biasanya juga lu curcol sama gua. Abisnya nggak asik cerita sama abang. Bukannya didengerin, diceramahin aja. Bagus, gua tuh ceramain lu, gua demen. Biar lu tuh jadi bener. Maaf Non, tiba-tiba ada yang nyetopin mobil di tengah jalan Non. Kalau saya nggak merem mendadak, ketabrak mereka Non. Sekar? Ngapain dia di sini? Gak puas apa ya dia bikin kaki aku cedera? Pak, tolong kami Pak. Kami butuh bantuan segera. Pak, tolong kami Pak. Mbaknya itu lagi butuh bantuan. Tolong bantu kami Pak, bawa kami ke rumah sakit ya. Pak, tolong Pak. Gimana Non? Jangan. Bella
Bel, tolongin kami, Bel. Mbak itu lagi dalam keadaan yang lemes banget, Bel. Tolong antar kita ke rumah sakit ya, Bel. Kenapa kamu minta tolong ke saya? Banyak taksi, cari taksi sana. Ini darurat, Bel. Itu mbaknya pingsan. Kita harus segera bawa ke rumah sakit, Bella. Bel, saya mohon sama kamu, Bel. Lagian kamu kan sering bantu orang. Kamu juga punya yayasan. Kenapa sih kalau bantu orang yang kesusahan aja kamu gak mau? Bel, apa jangan-jangan kamu punya yayasan cuma buat pencitraan doang? Tutup ya mulut kamu, Sekar. Gak usah bawa yayasan. Kalau sampai ada berita jelek tentang yayasan aku, kamu adalah orang pertama yang aku cari. Udah mau masuk? Makasih ya, Bel. Pak, boleh bantu saya, Pak? Oke. Selamat siang, Bu. Apa sudah buat janji untuk hari ini? Udah. Mbak, saya mau tanya deh, istrinya Pak Chandra hari ini ulang tahun ya? Soalnya saya bawa kado loh buat dia. Saya kepingin ketemu sama istrinya Pak Chandra. Ya udah, Ibu tunggu aja dulu ya. Saya panggil dulu Pak Chandranya. Makasih ya. Semoga aku bisa deket sama istrinya Chandra. Ibu-ibu sosialita pasti bakalan iri sama aku. Bel, kamu bisa tolong ke depan dulu nggak? Soalnya saya butuh tempat yang leluasa untuk cek kondisi pasien. Emang nggak tahu diri ya kamu ya? Kamu nggak ngeliat kaki saya kayak gini? Kaki saya juga kayak gini gara-gara kamu ya? Masih aja nyuruh-nyuruh saya sekarang. Sebelumnya makasih ya, Bel, kamu udah mau bantuin kita. Tapi maaf, bisa nggak gak usah bahas masalah lain dulu? Mbak ini lagi lemah banget, Bel. Terserah aku dong, Sekar. Mobil-mobil aku, kamu yang numpang. Ikutin peraturan aku. Bel, kamu bawa obat nggak? Atau kotak P3K ada nggak di mobil kamu? Ya ampun, Sekar. Ini tuh mobil pribadi aku, bukannya ambulans. Kalau kamu lengkap semuanya, teleponlah ambulans. Isinya cuma barang-barang aku doang. Barang-barang photoshoot, barang-barang syuting. Lagian siapa sih dia? Harus banget tapi ditolong. Maya? Ini Maya istrinya Chandra kan? Masa kamu gak kenal? Iya, ya pasti kamu gak kenal sih, kan circle kamu suster-suster doang. Gak bakal kenal orang-orang penting kayak gini. Kamu kenal? Ya kenal lah. Dia ini istrinya yang punya Chandra Attire. Kenal banget tuh. Tapi udah pasti kamu gak tahu. Yaudah, yuk, bawa masuk buruan. Pak, tolong Pak, pindahin saya keluar. Pak, tolong Pak, kamu keluar dulu, Bel. Iya, sabar dong, ah. Bel, tolong bantu hubungin suaminya ya. Info ke suaminya kalau Mbak ini dibawa ke rumah sakit Citra Medika Tama, Bel. Iya, bawel banget sih ini. Ada bagusnya juga aku ketemu sama Maya. Chandra bakalan hutang budi sama aku. Cara ini bisa jadi jalan buat dekati Chandra, si penjahit idola Tante Astari yang terkenal, yang sombong. Iya, Bel. Mas Chandra lihat deh. Mas. Maya kenapa? Gak tahu Mas, aku nemuin dia kecelakaan di jalan. Sekarang aku mau bawa Maya ke rumah sakit Citra Medika Tama ya. Kita ketemu di sana. Iya, tunggu ya. Saya segera ke sana ya. Tante Astari di sana. Kayaknya mau fitting baju deh. Oh, maaf banget ya, fitting kita tunda boleh nggak? Soalnya istri saya jatuh di jalan dan saya harus ke rumah sakit. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Nanti fitting bajunya diatur lagi aja. Semoga istri Bapak baik-baik aja ya Pak ya. Ya, makasih banyak ya. Saya jalan dulu. Oke Pak. Tolong periksa kandungan saya. Saya hamil, Dok. Mbak Maya, terakhir Mbak Maya head kapan? Soalnya untuk memastikan usia kandungannya. 2 bulan yang lalu. Bu Maya mengalami anemia berdasarkan hasil lab HB-nya 6 dan ini riskan sekali untuk ibu hamil. Jadi
harus mendapatkan donor darah. Tolong nanti hubungi pihak keluarga karena harus ada yang harus ditandatangani ya Sus ya. Baik dok. Mbak Maya, Mbak akan segera ambil darah ya. Setelah itu saya akan hubungi bank darah sambil tunggu suaminya Mbak Maya. Sus, tolong sembunyikan kehamilan saya dari suami saya ya. Maaf Mbak Maya, saya nggak bisa sembunyikan kondisi pasien ke keluarga pasien. Suami saya nggak mau punya anak, Sus. Kalau dia tahu keadaannya, ini bisa jadi buruk. Dan saya takut banget kehilangan kasih sayang dari suami saya, Sus. Iya, Bel. Tante, kita ketemuannya di Rumah Sakit Citra Medika Tama aja ya. Aku tunggu Tante sekarang di sini. Taruh. Kenapa mesti di rumah sakit ya? Emang siapa yang sakit? Aku habis bawa istrinya Chandra ke rumah sakit Tante, karena dia jatuh. Jadi yang nelfon Chandra tadi itu Bella. Ini bisa jadi kesempatan bagus buat aku akrab sama Chandra mumpung ada Bella. Udah Tante kesini sekarang juga ya. Oke, Bella. Kita ketemu di rumah sakit ya. Bye. Pak, kita ke rumah sakit Citra Medika Tama ya. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Sayang, aku nggak apa-apa sayang. Aku cuma pusing aja tadi. Sus, gimana keadaan istri saya, Sus? Aku kasih tahu nggak ya kondisi Mbak Maya sebenarnya? Apalagi dokter juga udah nyuruh aku ngasih tahu ke keluarganya Mbak Maya. Mbak Maya harus menjalani transfusi darah, Pak. Karena HB-nya rendah. Dan kami juga butuh tanda tangan keluarga pasien untuk segera melakukan tindakan transfusi darah secepatnya. Oke, Sus. Saya bersedia tanda tangan. Yang penting istri saya dapat penanganan medis yang tepat ya. Kenapa aku ngerasa hawa dingin saat nggak sengaja nyentuh tangan suaminya Mbak Maya? Tapi kelihatannya Mas Chandra baik dan perhatian sama Mbak Maya. Apa tadi cuma perasaanku aja ya? Sus, saya sudah tanda tangan. Tolong kasih yang terbaik, Sus, ya, buat istri saya, Sus. Saya nggak mau dia kenapa-napa, ya. Baik, Pak. Laporan. Ada berkas surat konfidensial yang dikirim ke kita, Komandan. Berkas perkara limpahan dari pusat. Isinya apa, Nan? Laporan dari seorang wanita bernama Tari, 26 tahun. Melaporkan teman chatting online-nya bernama Lina menghilang tiba-tiba. Aku capek banget. Laki aku nggak pernah berhenti nyiksa aku. Laki aku nggak suka aku hamil. Katanya dari keluarganya ada Gen Down syndrome. Dia takut anak aku bakal kayak gitu. Kok bisa sih lo kenal sama cowok red flag kayak gitu? Awalnya aku asisten dia, dan akhirnya dia ngajak aku nikah di bawah tangan karena nggak mau orang tahu dia udah berkeluarga. Lin, apa kabar? Lin, lo baik-baik aja kan? 5 tahun lalu. Dan setelah itu Lina tidak pernah online kembali. Ada asumsi Lina udah meninggal. Tapi kita cuma punya bukti berupa dokumen ini. Kasusnya kurang bukti yang kuat sehingga dibiarkan mengendap. Sepertinya kasus seperti ini sulit dipecahkan, Dan. Kalau buktinya cuma ini doang, Dan. Benar, Jov. Satu sisi saya setuju. Tapi itulah gunanya kepolisian. Kita harus cari tambahan bukti untuk menguatkan kasus ini. Mungkin kita bisa mulai dari mencari database dari rumah sakit sekitar sini. Cek sebanyak-banyaknya database dan rumah sakit. Coba cari pasien ataupun korban meninggal karena KDRT. Mungkin ada petunjuk.
Saya coba cek ke rumah sakit Citra Medika ya, Nat. Enggak, tunggu. Citra Medika biar saya. Kamu rumah sakit lain. Kenapa senyum-senyum? Perintahnya jelas kan? Rumah sakit lain, Citra Medika saya. Siap salah, Komandan. Bel? Tante. Aku ada kabar bahagia buat Tante. Jadi, aku berhasil bikin Chandra utang budi sama aku. Habis ini aku mau ngajakin Chandra dan istrinya dinner dan Tante boleh ikutan. Mau dong. Biar Tante makin kenal dekat sama Chandra dan istrinya, ya? Oh iya Tante, ada paket yang datang ke rumah Tante nggak? Paket? Paket penting? Paket penting apa? Sampai kamu ketakutan gitu nanyanya? Itu isinya paket flash disk yang isinya adalah rekaman kejadian aku sama Sekar. Dan di situ kejadian aku jatuh sendiri, Tante. Aku takut banget itu dijadiin alat bukti sama Rangga. Sekalipun aku tahu Rangga ada di penjara. Jaga mulut kamu tuh cuma suster, tau nggak? Oh, terus kalau saya emang suster, kenapa? Sama aja kamu gitu. Tenang, flash disk itu aman di tangan Tante. Tolong balikin ke aku aja ya, Tan. Soalnya aku nggak mau sampai Satria tahu. Selama kamu bekerja sama baik sama Tante, tenang, gak akan sampai sama Satria. Ya udah, aku harap semoga Tante akan selalu ada di pihak aku ya, Tan. Karena musuh kita adalah sama, yaitu Sekar. Lu bagus ya. Kalau lagi kerja kelihatan kayak orang bener. Tadi gua perhatiin lu lagi transmigrasi darah sama pasien. Apa sih? Transfusi darah? Ya itu maksud gua, sama aja kan lu ngerti juga. Emangnya kalau saya lagi nggak kerja, saya nggak kayak orang bener gitu? Bukan nggak bener lagi. Ayo aja bucinin si Satria. Apaan sih Bang Jali? Kayak gitu mulu ngomongnya. Bel saya. Gua cuma ngingetin sama lu. Orang lu diingetin aja. Suka lupa diri. Apalagi kagak diingetin. Emang susah sih kalau ngadepin orang lagi kasmaran asmara buta. Bang, tadi ada yang aneh deh. Masa ya? Saya tuh tadi kayak ngerasain hawa-hawa dingin tuh sama kayak agak menggigil gitu. Waktu nggak sengaja sentuhan sama Mas Chandra. Bisa-bisa deket tempelan dedem itu. Ya nggak tahu juga saya Bang. Kan saya nggak bisa lihat arwah kalau lagi jadi sekas. Tapi nggak mungkin sih Bang. Mungkin karena saya lagi kecapean aja kali ya. Kalau lu lihat yang ini, gue yakin lu pasti bakal menggigil beneran deh. Suster Sekar. Mas Satria, Anda perlu apa Mas kesini? Ini tanya, jelas-jelas kangen lah sama lu. Aku lagi butuh bantuan kamu. Aku lagi nanganin sebuah kasus dan aku mau cek di database rumah sakit ini. Kamu tahu gak? Mungkin pernah dengar ada wanita meninggal dalam kondisi hamil karena di KDRT. Sekitar tanggal 15 Januari 2020. 5 tahun yang lalu, Mas. 5 tahun lalu. Namanya Lina. Dia meninggal saat hamil 7 bulan. Saya coba cari dulu ya, Mas. Di database rumah sakit. Soalnya kejadiannya udah lama banget. Semoga masih ada ya. Ya, gak apa-apa. Aku tunggu ya. Suster Sekar, kamu dipanggil suster kepala di ruangannya sekarang. Makasih ya. Permisi ya, Mas Satria. Iya, ditunggu ya.
Suster Sekar, Pak Chandra minta satu suster dari sini untuk memantau kesehatan istrinya. Karena Pak Chandra akan mengikuti acara Fashion Week selama 1 minggu. Saya khawatir istri saya kenapa-napa, Sus. Kalau tidak ditangani pihak medis. Sus, saya boleh tolong nggak? Suster aja yang jaga istri saya. Soalnya kata dia juga suster kan yang nolong dia. Iya, saya bersedia, Pak. Makasih ya. Kenapa aku menggigil lagi? Aneh banget. Sepertinya ada yang janggal. Kebetulan suaminya Mbak Maya minta aku jaga Mbak Maya. Mungkin aku bisa selidikin soal ini. Satria, kamu ngapain di sini? Wah, ngapain lagi tante kalau bukan mau nemuin si suster itu, ya kan? Aku cuma nyelidikin kasus. Kamu udah mau balik kantor ya? Iya. Kenapa? Aku mau ikut dong sekalian. Aku mau bikin laporan buat si Sekar. Karena dia udah nyelakain aku. Bel, coba dipikirin matang-matang. Jangan gegabah. Apaan sih maksud kamu, Satria? Udah jelas-jelas dia nyelakain aku. Biar dia sekalian kasih pelajaran tuh. Oh, hampir aja ngalangin nyawa orang. Kamu ini apaan sih? Selalu aja ngebela Sekar. Apa yang terjadi sama Mama, sama Bella? Kamu masih aja terus ngebelain suster itu? Bukan masalah ngebelain, mah. Terus apa? Kamu nggak suka kan kalau Bella ngelapor tentang dia? Maya. Kamu udah sadar? Tadi aku loh yang nolongin kamu di jalan. Aku panik banget pas ngeliat kamu sendirian di jalan pingsan. Makasih ya, kamu sudah bantuin aku. Sama-sama. Ini kan udah kewajiban kita sebagai manusia ya, saling tolong menolong. Ibu yang tadi di butik saya kan? Iya, saya sebenarnya juga langganan tetap loh, udah lama. Cuman pas tadi aja baru ketemu kitanya ya. Iya, biasanya sih asisten saya yang handle kalau saya nggak bisa. Iya, Mas Chandra, kenalin. Ini anak saya, Satria. Sat? Dia polisi reserse. Penghargaannya banyak banget karena berhasil menangani kasus-kasus penting. Ya kan, Bel? Mau saya anterin nggak? Supir saya kebetulan udah nunggu tuh di depan. Yuk. Nggak usah, makasih Bu. Saya juga bawa mobil sendiri kok. Lagian saya lagi nunggu suster yang bakal ngerawat istri saya seminggu ke depan. Mas Chandra itu hebat banget ya. Sampai bawa suster buat ngerawat istrinya loh. Kalau bukan karena sibuk Fashion Week, saya pasti bakal ngerawat istri saya sendiri. Cuman karena saya sibuk banget, jadi saya nggak bisa. Oh, ini susternya. Iya, dia suster yang bakal ngerawat istri saya selama seminggu ke depan. Aku pengen deketin Chandra, malah Sekar yang dapat kesempatan bergaul sama orang terkenal dan high class. Berarti selama 1 minggu ini suster Sekar nggak ada di rumah sakit? Iya, Mas Satria. Kelihatan banget sih, Satria nggak rela kalau Sekar dinas di luar lama-lama. Oh ya, maaf ya, kami duluan ya. Soalnya istri saya harus sudah istirahat. Ya. Serius. Sebel banget ya aku, Tan. Kenapa jadi si Sekar sih yang dapat kesempatan buat kenal sama Chandra dan istrinya? Iya, Tante juga sebel. Mau ngobrol aja, dia udah buru-buru pergi. Bel, Tante punya ide.
Gimana kalau kamu bilang aja sama Chandra kalau Suster Sekar itu punya kasus buruk. Biar dia nggak mempercayai istrinya dirawat sama Suster Sekar. Biar Sekar di blacklist sama mereka. Gimana? Emang itu yang lagi aku pikirin, Tan. Good. Aku mulai ngerasa gak enak lihat rumah ini. Tapi kayaknya gak ada apa-apa. Dan gak ada yang mencurigakan. Sus, ini rumah lama saya, emang jarang ditempati. Sementara saya sama istri saya tinggal di apartemen. Tapi rumah ini sering dibersihkan kok. Suster nggak apa-apa kan tinggal di sini dulu? Karena apartemen berantakan banget buat persiapan saya fashion show. Iya Pak, nggak apa-apa kok. Jadi yuk kita masuk. Bisa? Suster Sekar, ini kamar saya dan suami saya. Gimana ini? Jangan sampai mereka lihat bayanganku gak ada. Sus, saya izin bentar ya, saya mau pergi kerja. Pak Asep sudah bersihkan rumahnya dan juga semua bahan makanan ada di kulkas, ya? Iya Pak. Oke, saya pamit dulu ya. Lebih baik saya pesan online makanan aja ya, biar Suster Sekar nggak sibuk masak. Nggak usah Mbak Maya, saya masak aja ya. Kan ibu hamil itu harus makan yang bergizi lengkap dan higienis. Makasih ya Sus, kamu sudah peduli sama saya. Udah tugas saya kok Mbak. Nah, dapurnya di mana ya Mbak? Itu kamu lurus aja terus belok ke kanan. Permisi. Iya. Mama, Bella. Bel, kamu serius mau laporin Sekar? Kenapa? Kaget kamu aku di sini. Satria, aku ini korban Satria. Jangan pernah larang aku untuk mendapatkan keadilan. Satria, kalau kamu nggak bisa ngurus, biar anggota kamu aja yang urus. Jeff, saya butuh waktu. Sini. Apa sih, Sat? Apa sih, Satria? Kamu yakin kamu mikir ulang? Kamu lihat dong. Ini semua gara-gara siapa? Aku begini gara-gara Sekar, Satria. Aku nggak bisa kerja. Dan schedule aku semua berantakan, Satria. Kamu yakin sama keputusan kamu? Sangat yakin. Maaf, saya telat. Iya. Satria, kenalin ini pengacara aku. Pengacara? Pak, saya serahkan seluruh kasus saya sama Bapak. Tolong diurus ya. Baik, Mbak. Saya pastikan Mbak Bella akan memenangkan perkara ini. Sayang, gimana caranya bilang papa kamu dengan adanya keberadaan kamu? Kalau papa kamu tahu mama hamil, apa papa kamu masih sayang sama mama? Siapa itu? Siapa kamu? Hah? Ada apa ini? Ada apa ini? Pergi kamu! Pergi kamu! Pergi! Mbak Maya, kenapa Mbak? Sus, coba kamu lihat Sus, itu ada sosok menakutkan di kaca itu Sus, coba kamu lihat. Mbak Maya, Mbak tenang ya Mbak. Mbak Maya, udah Mbak, nggak ada lagi yang perlu ditakutin ya. Jangan lihat lagi ke cermin ya Mbak.
Sus, tadi waktu dia muncul, dia bilang pergi, Sus. Sus, saya takut banget, Sus. Saya takut banget, Sus. Dia siapa ya? Kenapa tiba-tiba nyuruh pergi? Apa maksudnya? Aku harus cari tahu tentang dia. Satria, pokoknya aku tunggu kelanjutan kasus ini, segera. Ingat, Sat, kamu tuh jangan main perasaan. Mama mau kamu bertindak adil. Sekar itu bukan Laras, cuma mukanya doang kok yang mirip. Mama kenapa sih selalu mengaitkan Laras sama Sekar? Berapa kali aku bilang aku juga nggak pernah menganggap Sekar adalah Laras. Kenapa sih, Mah? Sensi banget sama Sekar. Aku yakin ada yang Mama curigain dari Sekar. Benar kan? Aku nggak boleh keceplosan lagi. Jangan sampai Satria tahu rencanaku dan Bella yang mau menyelidiki Sekar. Aku yakin ada hal besar yang disembunyikan Sekar dari semua orang dan aku nggak mau Satria menghalangi rencanaku. Mumpung Mbak Maya lagi di kamar mandi, aku harus selidikin ada apa sih sama cermin ini. Bang Jali? Bang Jali? Bang Jali? Ada apaan sih? Manggil-manggil gua geli santai gini di pantai. Ada apa sih? Sini cepetan, Bang. Wah, nggak bisa gitu gua santai. Apa? Jadi gini, Bang. Saya tuh ngerasa ada yang aneh sama rumah ini. Ditambah lagi, tadi Mbak Maya bilang dia lihat sosok yang menyeramkan di cermin. Mana cerminnya? Ini, Bang. Gua lihat emang ada yang aneh sama nih cermin. Tapi arwahnya udah kagak ada. Kosong. Sembunyi kali dia. Tapi ngapain, Bang? Kalau dia sembunyi, ngapain dia nakut-nakutin orang? Kan kasihan Mbak Maya lagi hamil jadi shock karena kejadian ini. Ah, udah. Gua bakal periksa nih rumah, gua inspeksi tiap sudut, jangan sampai ada yang kelewat. Makasih ya, Bang. Iya. Dan gimana soal laporan Bella kepada Suster Sekar? Apa perlu kita proses? Ya, proses seperti biasanya. Buatkan surat panggilan sebagai saksi untuk Suster Sekar. Siap, Dan. Iya. Pelan ya. Bel, Tante mau tanya deh sama kamu. Apa benar Satria mau usut kasus itu? Aku percaya Satria adalah polisi yang adil, Tante. Dan aku yakin dia akan segera memproses kasus Sekar. Tapi menurut Tante kalau Sekar cuma dikasih surat panggilan pemeriksaan ya kurang gongnya. Tante tuh kepengen Sekar itu langsung ditangkap dan langsung dijebloskan ke tahanan. Tenang, Tante. Semuanya akan berjalan sesuai rencana kita. Sekar akan segera ditangkap dan masuk penjara. Mbak Maya, minum dulu ya, Mbak. Makasih ya, Sus. Sama-sama, Mbak. Mbak Maya kapan mau cerita ke Mas Chandra soal kehamilannya Mbak Maya? Saya tuh mau banget kasih tahu Mas Chandra soal berita ini. Tapi saya takut kalau Mas Chandra nggak suka dengan berita ini, Sus. Mbak, Down syndrome itu emang bisa terjadi. Biasanya karena alasan genetik. Tapi belum tentu, Mbak. Anak ini kena juga. Sus, Mas Chandra tuh punya 2 kakak.
Dan anak mereka tuh kena Down syndrome, Sus. Mas Chandra tuh sangat mencintai nama besarnya, Sus. Dengan memiliki anak yang kena Down syndrome, itu adalah hal yang memalukan dan merepotkan Mas Chandra, Sus. Mbak Maya, yang sabar ya Mbak. Saya yakin kok pasti ada jalan keluarnya. Ya udah Mbak, saya ke dapur dulu ya. Mau bikinin Mbak Maya makan dulu. Makasih ya, Sus. Mbak Maya tenang ya Mbak. Ada saya di sini. Sus, saya nggak gila kan, Sus? Saya lihat dia lagi, Sus. Kamu nggak gila Mbak, karena aku juga lihat arwah itu. Enggak Mbak, Mbak Maya nggak gila. Mbak Maya? Mbak, kita ke rumah sakit sekarang ya Mbak. Ya Mbak, hati-hati. Aduh. Kenapa ini ya? Tahu Pak? Coba Bang, dilihat Bang. Kayak tulang. Iya tuh Bang, kayak tulang manusia Bang. Jangan-jangan tulang kambing Pak. Ada yang orang buang di sini? Bukan Pak. Bukan Pak, ini mah tulang manusia Pak. Iya tuh Pak, ada tulang bayinya juga Pak. Udah Pak, jangan digali dulu Pak. Biar saya lapor polisi dulu ya. Selamat siang Pak Polisi. Saya mau melaporkan Pak. Di tanah saya ditemukan tulang Pak. Tulang manusia Pak. Dan, lapor Dan. Ada penemuan kerangka manusia Dan di sebuah komplek perumahan. Kerangka manusia? Yang mengejutkan bukan hanya ada satu, Dan, tapi ada dua kerangka manusia. Satu kerangka seorang wanita, dan satu lagi adalah kerangka seorang bayi yang belum genap 1 bulan. Kemungkinan wanita itu dibunuh saat hamil tuan, Dan. Oke, coba dicek apa ada laporan orang hilang dan orang tersebut adalah ibu hamil. Sudah saya cek, Dan, tapi nggak ada. Tunggu. Saya ingat pernah ada berkas konfidensial dari pusat yang pernah dikirim ke saya. Yov, cek flash disk ini, buka setiap filenya. Siapa tahu ada petunjuk. Siap, Dan. Ya, cepet. Dan, coba lihat foto-foto ini, Dan. Kasus ini cocok. Secara kronologi sama. Terus kesana di mana lokasinya? Lokasinya persis di belakang rumah Chandra Jaya. Desainer terkenal itu. Chandra Jaya? Suster Sekar lagi ada di sana sekarang. Dia ditugasin untuk merawat istrinya Chandra. Saya nggak mau sesuatu yang buruk terjadi. Go, ayo jalan. Siap, Dan. Suster, bisa saya lihat hasilnya? Tekanan darahnya rendah. Kita fokuskan untuk kestabilan pasien karena untuk keselamatan kandungannya. Tolong suster beritahu keluarganya. Gimana ini? Kalau aku telepon Pak Chandra, itu artinya aku harus kasih tahu dia soal kehamilan Mbak Maya. Suster, segera. Prosedur rumah sakit tidak akan bisa berjalan tanpa persetujuan keluarga. Baik dok, saya keluar dulu ya dok untuk telepon suaminya Mbak Maya. Permisi dok. Telepon nggak ya? Tapi kalau saya nelpon Pak Chandra, berarti dia bakal tahu dong soal kehamilannya Mbak Maya.
Tapi Mbak Maya nggak mau kalau suaminya tahu. Gimana ya? Ngapain lu? Abis lihat setan? Apa nggak usah kali ya? Biar Mbak Maya sendiri yang cerita nanti ke suaminya. Bang, ini aneh banget Bang. Saya beneran lihat arwah di rumah itu. Itu loh Bang, di cermin yang ada di kamar. Serem banget lagi. Berarti bener ada dong arwah di sana yang gentayangan. Ayo kita ke sana. Kita pancing dia keluar. Ya tapi ini aneh banget Bang. Saya biasanya sebagai sekar mana bisa sih lihat arwah? Kali ini bisa lihat, udah gitu jelas. Itu mah karena dianya sendiri aja pengen memperlihatkan diri. Medianya cermin. Buktinya si Maya juga bisa lihat. Malah bengong. Ntar kesambet. Masa ada arwah kesambet arwah? Ayo kita ke sana, kita lihat. Yuk. Alah, dipikir gua takut. Siapa kamu? Tolong jangan ganggu Mbak Maya. Kasihan dia lagi hamil. Kalau ada yang bisa kami bantu, katakan. Dia pikir dia teriak, gua takut. Kagak. Geli. Ini nih arwah matinya pasti kagak nyenengin nih. Makanya dia jadi penasaran begini. Mendingan si Maya lu ajak pindah deh dari sini. Nggak bisa gitu Bang. Semua harus dengan persetujuan suaminya, Mas Chandra. Lah emang suaminya masih peduli gitu sama dia. Mas Chandra. Bel, ada apa ya? Kebetulan banget ketemu Mas Chandra di sini. Saya cuma mau kasih tahu kalau istri Mas Chandra itu hamil. Dan aku dengar sendiri bayinya itu terkena Down syndrome. Pelan-pelan ya Mbak. Sus, kira-kira apa yang terjadi dengan kandungan saya ya? Saya takut banget Sus. Mas Chandra jangan tahu atas kehamilan saya ya. Dan kemungkinan besar bayi saya ini Down syndrome. Dan pasti Mas Chandra tuh marah banget. Mbak, Mas Chandra nggak tahu kok sampai sekarang. Sekarang yang penting kita ke rumah sakit dulu ya Mbak. Soal Mas Chandra nanti tahu akan kehamilan Mbak tuh nanti aja dipikirinnya. Ayo Mbak. Jadi Maya nggak mau suaminya tahu soal kehamilannya karena anaknya kemungkinan Down syndrome. Aku jadi malu karena Bella tahu masalah genetis keluarga aku. Ini semua gara-gara Maya. Mas Chandra, mau kemana? Aku mau pulang. Ngapain pulang Mas? Istri Mas nggak ada di rumah. Dia sekarang lagi di rumah sakit karena pendarahan. Kenapa sih hal sebesar ini kamu harus bohong sama aku? Aku yakin anak ini terlahir Down syndrome. Aku udah bilang sama kamu kan, aku nggak mau punya anak.
Mas, kehamilan ini tuh bukan sesuatu yang bisa aku hentikan gitu aja, Mas. Dan sekarang aku sudah ada ikatan dengan anak ini, Mas. Dan aku minta sama kamu, kamu jangan pernah benci anak ini, Mas. Ini darah daging kamu. Tolong kamu terima anak ini. Kalau boleh saya saranin, saya tahu kok kondisi ini pasti nggak diinginkan oleh Mas Chandra. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk saling menyalahkan, Mas. Sus, Suster gak usah campur ya. Ini masalah saya dan istri saya. Iya, saya tahu, Mas. Tapi apa nggak lebih baik kalau kita cek dulu kondisi janin yang ada di dalam kandungannya Mbak Maya? Sekarang kan kondisi kandungannya sudah 11 minggu. Itu sudah waktu yang tepat untuk melakukan screening NT. Nah, dari situ kita bisa tahu apakah ada indikasi Down syndrome atau tidak. Saya tetap nggak mau itu terjadi, ya. Saya nggak mau punya anak. Mas, terus maunya kamu tuh apa, Mas? Mas Chandra tolong jangan bikin keributan di sini ya, Mas. Kasihan psikisnya Mbak Maya, bisa terganggu karena dirongrong terus. Oke, saya mau program USB NT itu, tapi bukan berarti saya menginginkan anak itu. Saya akan siapkan ya prosedur dan administrasi untuk tindakan tersebut. Jadi USG-NT itu dilakukan pada usia kehamilan 11-14 minggu. Pemeriksaan ini akan mengukur ketebalan cairan di belakang leher janin. Jika terlalu tebal, ada kemungkinan janin beresiko Down syndrome atau kelainan kromosom lain. Dok, ini hasil USG-nya Mbak Maya. Hasil USG bukan diagnosa akhir, hanya screening. Jika hasilnya belum memuaskan, bisa tes seperti NIPT atau amniocentesis, bisa dipertimbangkan. Dok, hasilnya apa, Dok? Cepat katakan sama saya, Dok. Hasilnya apa? Bapak, Ibu, dengan jujur saya harus menyampaikan semua ini. Kalau dari hasil pengukuran NT, indikasinya kuat sekali. Kalau bayi kalian berdua beresiko menderita Down syndrome. Aku udah bilang sama kamu kan, aku gak menginginkan anak ini. Dok, tolong lakuin apapun dok yang penting anak ini gak lahir, Dok. Mas, tolong jangan lakuin itu, Mas. Aku gak mau kehilangan anak aku, Mas. Aku masih mau menginginkan bayi ini. Aku mohon sama kamu, Mas. Aku mohon. Maaf, Pak. Bayi dengan Down syndrome itu bukan alasan istri Bapak tidak bisa memiliki anak. Oke, jadi kamu lebih memilih bayi ini daripada aku ya? Aku suami kamu. Ayo pulang. Pulang. Mas, aku masih lemah, Mas. Aku nggak mau, Mas. Aku mohon sama kamu. Mas, tolong jangan paksa Mbak Maya pulang ya. Dia masih butuh observasi. Keadaannya masih rapuh, Mas. Kalau misalkan dipaksa pulang, itu bisa membahayakan nyawanya. Dengar ya. Saya suaminya, saya yang berhak menentukan semuanya. Paham kamu? Pak, saya harap Bapak bisa mempertimbangkan dan memikirkan semua ini. Karena kasihan istri Bapak. Dokter, mulai sekarang dokter nggak usah lagi ikut campur urusan rumah tangga saya. Dan kamu nggak usah lagi jadi perawatnya Maya. Paham kamu? Anggap aja ini masalah selesai. Oke, sekarang kamu pulang. Pulang! Mas Chandra bener-bener gak bisa nahan diri. Kasihan Mbak Maya. Semoga dia bakalan baik-baik aja dan bisa jaga dirinya. Kalau dilihat dari lokasi penemuan jasad, sebenarnya di antara dua rumah. Ini dan ini. Jadi bisa jadi tersangkanya antara pemilik dua rumah ini. Apa mungkin Chandra kenal dengan jasad yang ditemukan saat itu, Dan? Bisa jadi. Kita nggak boleh menutup kemungkinan. Makanya mulai sekarang, kita coba intai. Kita coba waspadai pergerakannya Chandra dan juga pemilik rumah ini. Mengerti? Siap, mengerti.
suci dasar. Bisa nggak sih? Kamu nggak ikut campur urusan orang lain? Maaf ya, saya nggak punya waktu buat debat sama kamu. Hah, belum puas ya kamu soal kemarin? Belum puas soal laporan itu? Atau kamu mau yang lebih lagi? Iya, mau? Dia nurung aku. Bel, apa sih? Saya bahkan nggak nyentuh kamu loh. Jahat banget sih kamu, suster. Bener-bener nih ceker mercon. Kagak ada kapok-kapoknya. Sinetron jam 12 malam. Kalah sama drama palsu lu. Baiknya gua apain nih satu nih, biar kapok. Tunggu ya, kamu di sini aja. Jangan keluar sampai aku nyuruh kamu keluar. Paham kamu? Selamat malam Pak Chandra. Maaf mengganggu waktunya. Maksud kedatangan saya ke sini untuk menanyakan penemuan kerangka wanita yang sedang hamil di belakang rumah Anda. Saya nggak tahu menau soal itu. Sebenarnya penemuan ini tidak disengaja. Berawal dari tetangga Anda yang sedang menggali tanah untuk membuat fondasi rumah. Tapi hal tidak terduga terjadi. Mereka menemukan kerangka wanita yang diduga sedang hamil di belakang rumah Anda. Ya udah jelas kan, penemuan itu di rumah mereka, bukan urusan saya. Kenapa ya Bang? Bella kok selalu aja nyari perkara sama saya? Kan gara-gara Bella, saya jadi nggak bisa ngajar Mbak Maya. Semoga aja dia nggak kenapa-napa Bang. Soalnya belakangan ini, sepertinya Mas Chandra lagi jauhin saya sama Mbak Maya deh. Udah, lu jangan dipikirin terus. Biar ntar gua yang periksa deh tuh si Maya. Biar lu kagak kepikiran terus. Iya Bang, saya cuma takut dia kenapa-napa. Halo, secepatnya kamu cari jamu kandungan itu ya. Kirim ke rumah saya. Ya. Enggak. Aku nggak mau minum jamu itu. Aku nggak mau gugurin kandungan aku ini. Aku harus pergi dari sini. Aku harus pergi dari sini secepatnya. Ya. Oke, makasih ya. Aku harus cari pintu lain buat keluar dari rumah ini. Jadi, Mas Chandra punya istri lain selain aku. Kenapa Mas Chandra nggak jujur sama aku dari dulu? Satria, aku nggak mau tahu ya. Kamu harus tangkap Sekar sekarang juga, karena dia udah merugikan aku. Dia udah bikin
Bikin malah aku kayak gini, Satria. Malah aku kebentur lantai. Kalau aja orang-orang gak nolongin aku udah bisa mati kali. Klien saya mengalami luka fisik dan trauma psikologisnya akibat ulah Sekar. Kami sudah lampirkan visum dan keterangan saksi. Dan kami akan tuntut Bu Sekar untuk segera ditahan supaya mendapatkan keterangan lebih lanjut. Aku tahu Bella pasti sengaja melebih-lebihkan masalah ini. Mungkin biar aku nangkap Sekar lebih cepat. Dasar perempuan manipulatif. Ini berkasnya, Pak. Semua kejahatan Sekar ada di situ. Berkas ini saya terima dan saya akan periksa. Untuk kamu, Bel. Kamu yakin ini semua karena Sekar? Satria, kamu jangan coba-coba bela dia, Satria. Kalau kamu gak mau nangin kasus ini, aku akan bawa kasus ini ke media. Gak usah mendramatisir sesuatu. Semua ada prosesnya. Lapor, Dan. Ya. Saya baru dapat kabar, surat penangkapan untuk Sekar sudah keluar, Dan. Secepat ini? Sudah ada perintah, Komandan. Harus dijalankan. Sekar! Mbak Maya? Mbak? Mbak kenapa? Apa yang terjadi, Mbak? Mas Chandra mau bunuh bayi aku, Sus. Mas Chandra nyuruh orang buat beli jamu buat ngilangin bayi aku. Aku takut banget, Sus. Makanya aku kabur sekarang. Dan Mas Chandra pernah punya istri, Sus. Ini kan foto arwah perempuan yang dicermin. Ini suaminya si Maya, ada apa-apanya dari sini. Coba lu selidikin. Tapi lebih baik lu kabarin deh si Satria. Biar lu kagak ngira-ngira sendiri. Permisi. Saya mau antar surat bos Sekar. Iya, saya sendiri, Mas. Apaan tuh? Makasih ya, Mas. Ya, saya pamit. Surat apa ya? Surat panggilan dari polisi. Artinya Bella laporin aku. Sus, apa isi suratnya? Surat ini menjelaskan saya harus hadir sebagai terlapor di kasus yang Bella laporkan. Wah, bener-bener nih si ceker mercon. Ada aja ulahnya. Akal bulusnya tuh jalan terus. Baiknya mesti gua apain tuh si ceker mercon biar kapok. Mendingan gua gangguin aja dia tiap hari biar kagak tenang hidupnya. Maaf, Sus. Aku nggak bisa bantuin kamu karena sekarang aku bingung dengan keadaanku, Sus. Maaf banget ya. Mbak Maya, saya maklum kok. Mbak juga kan lagi dalam masalah. Nggak apa-apa, Mbak. Mas Satria. Kebetulan, aku juga mau ngasih tau kamu soal surat panggilan polisi itu. Mas, kita harus segera tolongin Mbak Maya. Itu suaminya mau kandungannya. Ya, ada informasi lain sebenarnya sekarang. Jujur aku lagi nyelidikin Chandra karena ditemukan jasad perempuan di belakang rumah dia. Waktu tetangganya Chandra lagi gali tanah untuk bikin fondasi rumah, ditemukan kerangka manusia. Dan itu adalah kerangka ibu hamil. Sus, saya nggak gila kan, Sus? Saya lihat dia lagi, Sus.
Jangan itu orang yang sama. Maksud kamu? Jadi Mbak Maya pernah cerita Mas ke saya kalau dia itu dihantui sama perempuan hamil. Kalau emang ini semua ada hubungannya, bisa jadi Chandra adalah tersangkanya. Bahkan ditemukan bekas kekerasan pada tengkoraknya. Jelas sekali itu bekas pukulan benda tumpul. Mas, kita harus segera tolongin Mbak Maya sebelum dia jadi korban selanjutnya, Mas. Kalau gini artinya, Chandra harus aku periksa. Minimal untuk keterangan awal. Sekarang, aku permisi ya. Aku harus usut tuntas kasus ini. Iya, Mas Satria. Aku bingung aku harus kemana ini. Aku nggak mungkin pulang ke rumah. Aku nggak mau kehilangan bayi aku ini. Terus kemana ya? Mai. Yuk kita pulang yuk. Enggak. Aku nggak mau ikut kamu, Mas. Aku nggak mau ikut kamu. Dengerin aku ya. Jamu buat kamu udah siap. Sekarang kita pulang ya. Please, dengerin aku. Aku nggak mau kehilangan bayi ini, Mas. Aku akan lahirin bayi ini dengan keadaan apapun. Mas, lepasin aku! Lepasin aku! Lepasin aku! Jangan bikin aku marah ya! Ayo pulang! 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 Cukup Chandra, lepasin dia. Gak usah ikut campur urusan rumah tangga saya. Ya, cabut lu. Rumah tangga? Ini udah lebih dari persoalan rumah tangga. Ini udah masuk ranah kekerasan, bahkan Anda mencoba bayi Anda sendiri. Ini kriminal. Jovi, Dodi, amankan dia. Lepasin, lepasin nggak? Kalian nggak punya bukti. Nggak punya bukti. Bukti yang kami punya sudah lebih dari cukup, Chandra. Sekarang saatnya kamu menanggung semua perbuatan kamu sendiri. Jovi, Pak Dodi, bawa dia. Siap, Dan. Ayo, lepasin nggak? Lepasin. Masuk. Mbak Maya mulai sekarang harus tenang ya. Udah nggak ada lagi yang ganggu hidup Mbak Maya. Saya bisa pastikan, mulai detik ini, Mbak Maya dan calon bayi Mbak Maya semua aman. Makasih ya. Sekarang akhirnya kita nggak ada yang nyusahin lagi. Ya Mbak, semua akan baik-baik aja kok. Lah, reputasi, kerja keras aku semuanya hancur. Semua gara-gara Maya. Saya dirimu sendiri. Semua hancur bukan karena Maya, tapi karena semua ulah dan kejahatan yang kamu buat. Aku gak pernah menyesal. Andai waktu bisa diulang kembali, aku bakal ngelakuin hal yang sama. Dia menyuruh aku mempertahankan anak itu. Andai Lina nurut sama aku gak bakal ngotorin tangan aku sendiri. Aku cuma mau hidup yang sempurna. Saat semuanya udah sempurna, Maya malah hamil. Dan dia mengacaukan semuanya. Ini bukan salah aku, ini salah Maya. Sempurna? Kamu menyebut sempurna dengan cara anak dan istri sendiri. Sakit jiwa. Kamu benar-benar sakit jiwa. Kamu lebih hina daripada apa yang kamu bayangin.
baca ini baik-baik. Dulu, kami hanya punya mesin jahit butut. Aku sering bantu dia. Meski sedang hamil, aku percaya suamiku bisa jadi penjahit terkenal. Aku bangga karena aku tahu dia berjuang dari nol. Saat orang lain meremehkan, aku tetap di sampingnya. Aku ingin dia tahu, apapun yang terjadi, aku selalu mencintainya. Ini semua omong kosong. Dia menulis ini cuma ingin kelihatan baik aja. Omong kosong. Itu bukan omong kosong, melainkan bukti bahwa dia mencintai kamu tanpa syarat. Dan kau balas dengan membunuh. Chandra, sampai kapanpun kamu gak akan pernah punya kehidupan yang sempurna. Yang kamu punya cuma neraka yang kamu ciptakan sendiri. Dan sekarang kamu tanggung sendiri. Mas Chandra, Mas istirahat dulu aja. Besok kita lanjut lagi. Aku yakin usaha kita pasti akan besar. Aku yakin sama Mas pasti bisa. Ya aku yang membunuh dia. Aku membunuh anakku sendiri. Laporkan. Jasad Lina dan bayinya memang dikubur di lahan milik Chandra. Tapi karena terjadinya gempa, posisi jasad bergeser ke lahan yang dibeli oleh tetangganya Chandra. Artinya fakta ini semakin menguatkan bahwa Lina adalah korban dan pelakunya adalah suaminya sendiri. Semua udah clear. Semua semakin jelas. Mai maafin aku, Mai. Pak, saya izin untuk bicara dengan suami saya. Silakan. Mai. Mas Chandra, aku udah dengar semuanya. Aku akan tetap mengajukan surat perceraian. Yang kamu lakukan ke aku dan Mbak Lina sudah cukup untuk memutus semuanya, Mas. Mai, maafin aku ya. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Jangan tinggalin aku ya, please. Aku minta maaf. Enggak, aku akan tetap pergi, Mas. Dan aku akan tetap mempertahankan bayi ini. Bukan hanya untuk aku, tapi untuk Mbak Lina juga. Dia tuh pantas untuk mendapatkan keadilan, Mas. Dengan cara untuk membesarkan anak ini. Mai, kasih aku kesempatan sekali lagi, Mai. Mai, maafin aku. Sekar, aku mau tanya sama kamu. Kenapa kamu gak datang ke kantor untuk melapor? Kalau kamu gak melapor, kamu akan dianggap mangkir. Dan akan mempersulit diri kamu sendiri. Kamu tahu soal itu, Mas? Itu artinya, kamu gak percaya kan sama saya? Dan kamu juga udah terprovokasi sama Bella dan mamanya Mas Satria. Sekar, dengar aku baik-baik. Hei, aku gak terprovokasi sama sekali. Tapi nyatanya iya kan? Terserah kamu, yang penting ikut aku sekarang ke kantor. Kamu harus melapor untuk kebaikan kamu, ayo. Saya nggak mau, saya nggak salah. Jadi ngapain saya harus lapor segala? Sekar,
Aku tahu kamu nggak salah. Tapi prosedurnya kamu tetap harus ngelapor. Kamu tahu surat panggilan, kalau kamu mangkir, bisa naik statusnya menjadi penjemputan paksa. Jadi Mas Satria mau nyuruh saya ngakuin hal yang nggak saya lakuin. Enggak kamu, Mas.